Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Karena kita syukurlah selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pemkot Palembang targetkan 2,5 juta pengunjung wisata melalui 143 event sepanjang tahun 2025 mendatang. PT MSI Sumsel gelar pelatihan dasar bagi 1.000 pelatih tenis meja. Pendengar, itulah di antaranya beberapa informasi yang kami hadirkan untuk edisi hari ini, hari Senin 30 Desember 2024. Saya Tata Edin, sinilah Warta Berita selengkapnya. Kami sampaikan informasi pertama untuk Anda mengawali
perayaan Tahun Baru, pemerintah Kota Palembang menargetkan 2,5 juta pengunjung wisata melalui 143 event sepanjang tahun 2025 mendatang. Pemerintah Kota Palembang mengharapkan agar momen pergantian tahun baru tahun 2025 menjadi sinyalemen kegiatan atau event yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dari lini pariwisata dapat dimulai. Dari proses event pergantian tahun, masyarakat luas hingga mancanegara dapat mengenal segala hal yang ada di Sumatera Selatan, bahkan Kota Palembang secara khusus. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang Sulaiman Amin menuturkan jika Palembang juga ke depan menargetkan kunjungan wisata tembus 2,5 juta selama tahun 2025 dari 143 event yang akan digelar dan dimulai melalui awal pergantian tahun ini. Banyaknya event ini akan mengundang wisatawan yang akan datang ke Kota Palembang. Target kita 2025 itu 2,5 juta wisatawan. Mudah-mudahan ini bisa tercapai, yang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Palembang, membuat masyarakatnya bisa menampilkan produk-produk baik kuliner, baik kerajinannya, baik sejarah, budaya, semuanya bisa akan terekspor dilihat oleh wisatawan yang datang ke Palembang. Dirinya juga mengharapkan agar semua pelaku usaha khususnya UMKM dapat terdorong untuk berperan dan meraup keuntungan dari berbagai event atau kunjungan tamu tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sementara itu menjelang pergantian tahun, sejumlah hotel di Palembang bersiap memanjakan tamu dan pengunjung dengan menghadirkan berbagai hiburan. Seperti halnya Hotel Salatin yang akan menghadirkan acara eksklusif untuk memanjakan tamu dan pengunjung yang ingin merayakan malam tahun baru dengan suasana istimewa. Berbagai hiburan menarik mulai dari penampilan DJ, live band, hingga pertunjukan dancer profesional telah dipersiapkan untuk menciptakan pengalaman tidak terlupakan. Tidak hanya itu pendengar, selama acara, tamu dan pengunjung juga bisa menikmati hidangan all you can eat dengan lebih dari 75 menu pilihan, mulai dari makanan lokal hingga internasional. General Manager atau GM Hotel Salatin Fitri Henita mengungkapkan bahwa hidangan tersebut dirancang untuk memanjakan para tamu dalam menikmati malam pergantian tahun dengan cita rasa yang memanjakan selera. Tidak ketinggalan, Hotel Salatin Palembang juga menawarkan tema Neon Light Party. Selain hiburan musik dan tarian, acara ini dilengkapi dengan fasilitas unik seperti face painting dengan efek glow in the dark yang akan menambah keseruan malam pergantian tahun. Kita ada tema Neon Party. Neon Party itu banyak beberapa acara. Itu salah satunya ada DJ, ada band, ada dancer, dan juga ada fasilitas yang lainnya. Dan juga untuk makanan yang kita all you can eat sih temanya. Ada lebih kurang 75 menu. 75 menu. Iya. Persen khusus untuk tamu yang reservasi hari ini. Jadi untuk fasilitasnya tadi itu nggak cuma yang full band, DJ, dancer, tapi juga nanti ada face painting. Jadi nanti akan kita bantu juga untuk face painting yang bisa glow in the dark. Terus juga nanti ada fasilitas biliar yang bisa dinikmati untuk tamu-tamu yang ikut acara Neon Light Party kita di Hotel Salatin Palembang. Dengan konsep unik dan fasilitas lengkap, Hotel Salatin Palembang siap menjadi destinasi favorit untuk menghabiskan malam tahun baru. Reservasi kini telah dibuka dan para tamu diharapkan memesan lebih awal untuk menikmati pengalaman yang eksklusif dan berkesan. Dengan konsep unik dan fasilitas lengkap, Hotel Salatin Palembang siap menjadi destinasi favorit untuk menghabiskan malam tahun baru. Selanjutnya pendengar, kita simak komentar masyarakat. Ketika momen seperti itu dirayakan dengan introspeksi diri, berdoa, dan lebih kepada mengubah pribadi lah. Tapi tidak dirayakan dengan euforia yang sifatnya hanya membuat kekacauan. Kita setuju saja pembakaran kembang api itu kan membahayakan pada tempat-tempat masing-masing, ya silakan. Menurut saya untuk perayaan sih wajar-wajar aja ya.
Cuma kalau bisa lebih perayaan itu yang lebih sederhana sajalah. Kan sekarang ekonomi sedang susah-susahnya, jangan membuat ataupun juga menggunakan anggaran negara yang berlebihan untuk sebuah perayaan. Hiburan ya wajar-wajar aja, tapi lebih ke hiburan rakyat lah. Nggak usah lah bayar-bayar artis yang mahal-mahal begitu. Karena saat ini kan ekonomi juga sedang susah-susahnya. Berharap sih agar ke depan ini nanti Palembang lebih baik lagi, terutama untuk perekonomian masyarakat yang saat ini sedang terpuruk dalam kesusahan. Untuk membahas lebih lanjut mengenai pertumbuhan ekonomi Palembang jelang Nataru, kita simak wawancara reporter RRI Muhammad Irfan bersama pengamat ekonomi Palembang Muhammad Rahman Bayumi. Baik pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan pengamat ekonomi Palembang Muhammad Rahman Bayumi. Oke, selamat pagi kepada seluruh pendengar dimanapun berada. Saat ini seberapa besar Mas ya pengaruh kegiatan event Nataru ini terhadap APBN daerah, Mas? Tentunya perayaan Nataru ini itu pasti akan mendorong pertumbuhan perekonomian, dikarenakan dengan adanya Nataru ini juga berdampingan ya sebenarnya bersamaan dengan perayaan momen libur panjang. Jadi langsung libur panjang Natal dan Tahun Baru, sehingga secara langsung itu akan meningkatkan pariwisata, terus hiburan, terus peningkatan ekonomi lokal, kuliner khas, terus ada event-event, festival, ekonomi wisata khususnya di Kota Palembang. Dan juga kalau kita perhatikan sekarang kan di Palembang memang lagi rame-ramenya lah, karena memang ini lagi libur panjang. Jadi jelas pasti ada kontribusinya terhadap pertumbuhan di Kota Palembang sendiri. Saat ini seberapa besar ya Mas ya membantu UMKM di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan, Mas? Oke, kalau untuk perayaan Nataru sendiri itu sangat membantu UMKM di Palembang. Karena kenapa? Karena memang kalau kita perhatikan selama perayaan Natal dan Tahun Baru ini menyambut Tahun Baru, memang di mana-mana itu sudah ramai. Khususnya Kota Palembang sendiri kita punya kuliner tradisional seperti pempek, tekwan, pindang dan lain-lain. Kemudian ada juga kerajinan lokal seperti adanya pakaian dan lain-lain, ada produk rotan, bambu, terus ada juga kayak produk herbal, kecantikan. Jadi sangat mendukung ya ekosistem dan pariwisata yang ada di Palembang. Terlebih Palembang sendiri memang sekarang kalau kita perhatikan UMKM-nya sangat hidup, berkembang. Ini tentunya seiring dengan sudah banyaknya peminat pariwisata di Palembang, sudah mulai ada inovasi dan kreasi di Sungai Musi sendiri, seperti adanya ketek. Nah itu juga bisa membangkitkan perekonomian, kuliner dan lain di sekitar Musi itu sendiri, sehingga sangat berdampak. Cuman mungkin ada banyak tantangan pastinya itu. Baik Mas Bayumi, saat ini bisa meningkatkan berapa persen ya Mas dari peningkatan membantu ekonomi Sumatera Selatan khususnya Palembang, Mas? Oke, kalau untuk peningkatannya itu kita belum mempunyai data karena memang kan nanti akhir tahun mungkin baru bisa itu diterima datanya sendiri. Tapi kalau kita perhatikan memang minat wisata sendiri di Kota Palembang itu saat ini sangat luar biasa. Itu terlihat dari jalan yang mulai macet di mana-mana, terus tempat-tempat wisata seperti di bawah Ampera itu kita perhatikan memang sudah mulai banyak orang-orang yang mulai berdatangan. Ada yang memang sekedar singgah di Palembang, ada yang memang menjadikan Palembang sebagai destinasi Kota Palembang. Dan juga dengan ada momen ini sebenarnya bukan cuma dari luar ya, tapi sekarang kita perhatikan masyarakat Palembang juga berwisata seperti Jakabaring dan lain-lain. Jadi mereka juga ke tempat-tempat wisata yang ada di Palembang. Meskipun tempatnya terbatas, tapi memang namanya liburan kan, mau nggak mau libur sekolah, ya secara langsung itu akan meningkatkan perekonomian di Kota Palembang sendiri. Apa sih yang harus dilakukan oleh Pemkot untuk mendorong pariwisata agar bisa membantu UMKM ini, Mas Bayumi? Oke, yang pertama yang pastinya harus ada pelatihan dan pendampingan, karena ini mengajarkan UMKM cara memanfaatkan kekayaan alam secara berkelanjutan. Kemudian juga pastinya ada pemasaran secara digital. Nah, jadi kalau dari pemerintah sendiri harusnya memang didukung melalui seperti pendidikan dan pelatihan itulah. Terus juga pemerintah mungkin lebih bisa mengontrol, karena kalau kita lihat di media sosial sekarang ini sudah ada juga banyak juga yang melaporkan seperti terjadi
makan di tempat-tempat wisata. Nah itu yang kadang-kadang suka mengganggu ya kan, mengganggu. Terus kalau kita perhatikan juga seperti di Kambang Iwa itu kan sudah ada inovasi, ada kreativitas di sana, di mana sudah direnov sedemikian rupa. Tapi kan kalau kita baca komentar-komentar di media sosial itu banyak juga seperti lampunya ada yang hilang lah, papannya. Nah itu kayaknya tugas pemerintah juga berat juga karena memang namanya kita kota besar ya, jadi ada begitu banyak pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang harus diatasi kayak gitu. Jadi memang kemacetan lalu lintas itu juga perlu diatasi, pengelolaan sampah. Nah terus yang ketiga keamanan dan ketertiban. Jadi 3 itu kayaknya yang paling penting tuh sekarang, semakin meluas kayak gitu. Apa sih Mas harapan atau himbauan kepada masyarakat untuk Nataru ini? Oke, himbauannya sebelumnya saya izinkan saya mengucapkan selamat merayakan Natal dan Tahun Baru bagi seluruh masyarakat Palembang. Mari kita manfaatkan momen spesial ini untuk mempererat silaturahmi, berbagi kasih, menciptakan suasana damai di kota Palembang ini. Nah mungkin pesannya yang pertama yaitu mari kita bersama-sama menjaga kebersihan kota, terus menghormati perbedaan, mendukung ekonomi lokal dengan berbelanja di UMKM, menikmati kuliner khas Palembang, dan mempromosikan pariwisata kota. Dan yang paling penting, mengutamakan keselamatan di jalan raya selama perjalanan, baik yang bepergian jauh maupun yang beraktivitas di dalam kota. Kayak gitu. Intinya bersama-sama dapat kita menjadikan momen Nataru ini sebagai langkah maju untuk membangun Palembang yang lebih damai, toleran, dan sejahtera. Selamat Natal dan Tahun Baru 2024. Baik Mas Bayumi, terima kasih Mas Bayumi atas wawancara singkatnya bersama RRI. Selamat pagi Mas Bayumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah wawancara singkat saya bersama pengamat ekonomi Palembang, Rahman Bayumi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar BBPJN Sumsel menganggarkan dana sebesar 30 miliar rupiah untuk perbaikan jalan yang rusak akibat pembangunan instalasi pengelolaan air dan limbah atau IPAL di Kota Palembang. Kepala BBPJN Sumsel Hardi Siahaan mengungkapkan pihaknya telah melakukan kontrak multi-years untuk tahun 2024 dan 2025. Perbaikan jalan yang rusak akibat pembangunan IPAL mulai dilakukan pada Desember 2024 dan kembali dilanjutkan pada Januari tahun depan. Lagi capat, biar Mulai perbaikan. Itu anggarannya 30 ya? 2025. Ada sekitar 9 ruas jalan yang rusak akibat pembangunan IPAL, di antara yang sering dikeluhkan masyarakat yaitu Jalan Pasar 16 Ilir, Jalan Segaran, dan Jalan Sayangan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang dan tim JFC tidak akan terpengaruh pelatih dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Pendengar, pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Sumatera Selatan menggelar pelatihan dasar bagi pelatih tenis meja dengan target melatih 1.000 pelatih berkualitas. Tenis meja di Sumatera Selatan sedang memasuki babak baru dengan langkah strategis yang diinisiasi oleh pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Sumsel. Organisasi ini bertekad membangkitkan popularitas dan prestasi tenis meja melalui peningkatan kualitas pelatih di seluruh wilayah provinsi. Ketua Pengpro PT MSI Sumsel Arianto menyebutkan penguatan kapasitas pelatih menjadi kunci utama kebangkitan olahraga ini. Melalui program pelatihan dasar pelatih, PT MSI Sumsel menargetkan pembentukan 1.000 pelatih berkualitas dengan fokus pada pembinaan klub yang solid dan juga pencetakan atlet berbakat. Minimal dari pelatih-pelatih ini akan melatih 4 pelatih, artinya ada 8 pemain baru. Kalau 1.000 ada 8.000 pemain baru di Sumatera Selatan. Kami berharap 10% dari 8.000 ini akan menjadi atlet Sumatera Selatan.
Pelatihan angkatan pertama telah melibatkan 43 peserta dari kota Palembang. Para peserta menyelesaikan pelatihan diberikan sertifikat resmi sebagai modal utama untuk mendirikan klub serta melatih atlet. Dari Jakabaring Sport City, Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, informasi tadi mengakhiri warta berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya Pemkot Palembang menargetkan 2,5 juta pengunjung wisata melalui 143 event sepanjang tahun 2025 mendatang. PT MSI Sumsel menggelar pelatihan dasar bagi 1.000 pelatih tenis meja. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel di RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.